Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris menyebut tim hukum Amin Bambang Wijoyanto selalu ngeyel tentang Sirekap. Presiden Joko Widodo tegaskan 4 menterinya akan hadir menjadi saksi di sengketa hasil Pilpres 2024. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di Newsroom bersama saya Anesha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom hari ini, kami memiliki informasi terkait tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris menilai pembahasan teknis mengenai Sirekap tidak diperlukan di sidang karena pada akhirnya KPU menggunakan penghitungan manual dan berjenjang. Bahkan Hotman Paris menyebut tim hukum Amin Bambang Wijoyanto selalu ngeyel tentang Sirekap. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotman, Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju? Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Baik, Yang Mulia. Majelis satu lagi. Cukup. Maksud saya cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sementara itu, anggota tim hukum Anies Mohaimin lainnya, yakni Bambang Wijoyanto, menyatakan ahli dan saksi KPU tidak mampu menjawab dalil-dalil yang diajukan tim Amin. Bambang juga mengatakan Sirekap menimbulkan kekacauan usai pencoblosan. Teman-teman KPU hanya menampilkan ahli yang berdasarkan IT dan Sirekap. Itu artinya apa? Dalam hukum ya, semua dalil-dalil permohonan kami tak mampu dibantah oleh KPU. Karena dia tidak menggunakan forum tadi untuk mengcounter dalil-dalil yang kami ajukan. Ada 11 dalil. Jadi kami berkeyakinan atau berkesimpulan melalui proses tadi, KPU dengan sengaja tidak menjawab dalil-dalil kami melalui proses pemeriksaan ahlinya. Karena ahlinya semuanya soal IT saja. Padahal di bagian kami, permohonan kami, IT itu kita taruh paling belakang. Itu bagian yang pertama yang sangat penting sekali. Bagian yang kedua yang juga sangat penting, pihak terkait argumennya itu cuma satu. Dari sejak persidangan, argumennya itu apa? Rekapitulasi manual, nggak berubah. Kolega saya Hotman itu nggak ada itu. Jadi dia ngapain datang ke sini begini-begini?
Sebenarnya hasilnya nggak perlu ada hotman. Jadi kalau saya lihat banyak yang tidur pula. Jadi saya mau bilang argumennya itu sederhana, simple, dan tak bermutu sebenarnya. Kan cuma ngomong itu saja. Mari sekarang kita periksa saksi-saksinya. Itu kedua ya. Yang ketiga, yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan sekedar teknologinya, tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi inefisiensi, ineffectiveness. Itu yang terjadi, karena ini apakah dia akan melanggar prinsip dan azas. Itu yang penting, karena dalil pertama kami itu. Sirekap itu menimbulkan kekacauan di jagat labirin publik di Indonesia pasca pencoblosan. Mari kita konfirmasi. Saya berterima kasih dengan ahli-ahli yang datang. Walaupun tadi 2 adalah orang yang menjadi bagian dari KPU. Dan yang satu kemudian mengatakan, gini, untuk apa sih rekap? Kalau betul Sirekap tidak diperlukan sesuai dengan keahlian yang pertama, maka kita harus laporkan ini. Karena untuk apa ada program Sirekap dibuat dengan duit yang miliaran rupiah itu, kalau oleh ahli nomor 1 itu dianggap untuk apa Sirekap ini kita diskusikan. Dia bilang tuh kayaknya pepesan kosong. Dan itu mengerikan. Mari bacaan saya mengenai Sirekap itu dibangun agak berbeda dengan situng, karena dia dipakai sebagai instrumen untuk mengontrol rekapitulasi hasil melalui manual. Jadi itu instrumen yang sangat penting sekali. Bahwa prosesnya yang nomor 2, ahli nomor 2 itu malah lebih wise, saksi ya. Ketika ditanyakan, apakah Anda yakin seluruh sistem yang dibangun itu tidak punya masalah? Dia mengatakan dia tidak yakin. Pertanyaan kedua kan diajukan, apakah sudah dilakukan audit IT? Dia mengatakan sudah dilakukan. Saya minta mana bukti dan mengkonfirmasi bahwa telah dilakukan audit IT. Hasilnya seperti apa? Jadi kalau kemarin ngomongnya forensik, kalau sekarang ngomongnya IT. Misalnya apa perlu audit IT? Pretest, brutal test. Untuk mengetahui, kemarin kan ada 800.000 tuh. Tadi teman-teman dengar kan, dengan hanya 800 sampai 8.000 saja, itu masalah sistemnya. Apalagi dengan 800.000, semuanya jadi satu. Itu pasti bermasalah itu. Nah, itu pertanyaannya. Sistem itu harusnya handal, tapi dengan segala hormat. Yang paling menarik lagi, sekarang sudah ketahuan, metadata yang selama ini dipersoalkan, itu ternyata disimpan di signature. Oke, tapi pertanyaan lebih lanjutnya, di image signature itu ternyata itu masih bisa diubah. Kalau di image signature itu bisa diubah, berarti hasil bisa diubah. Jadi pertanyaan dasarnya, originalitas C, hasil, itu menjadi pertanyaan. Anggota tim hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Refli Harun menegaskan meski semua orang mengetahui hasil hitung manual merupakan penghitungan resmi, namun Sirekap menjadi pemandu kecurangan pemilu. Publik pun tidak bisa mengawasi penghitungan berjenjang di seluruh TPS di Indonesia. Paham, anak kecil pun tahu yang namanya hitung manual itu memang yang menjadi official result of the election, ya kan? Hasil resmi, orang udah tahu semua. Tetapi yang kita persoalkan itu adalah hasil berjenjang ini kami dalilkan dipandu oleh kecurangan Sirekap. Dan kita tidak bisa kontrol bagaimana penghitungan berjenjang di 823.236. Tadi 236 dia bilang. Padahal kita sebelumnya tahunnya 220. Ya. Nanti dicek 823.220 apa 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali penggelembungan suara, pemalsuan C hasil dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa mengontrol 823.000 lebih TPS tersebut. Makanya alat bantunya adalah Sirekap. Tapi kalau Sirekap bermasalah, kita nggak punya panduan. Kita tidak punya patokan bagaimana yang benarnya itu. Itu satu sisi, dan mudah-mudahan nanti sisi lain termasuk juga hal-hal lain yang akan berkembang setelah ini. Makasih.
Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyoroti tidak adanya sejumlah fitur penting dalam Sirekap, diantaranya validasi, edit, dan metadata. Selain meminta KPU melakukan audit Sirekap, Tim Hukum Ganjar Mahfud juga mengusulkan agar majelis hakim mengkonfrontasi saksi dan ahli dari pemohon dan KPU untuk mendapatkan gambaran jelas dalam kontroversi Sirekap. Salah satu yang kami kemukakan tadi adalah ketika bicara mengenai integritas, ya, integritas penghitungan suara, ya, adalah soal tidak adanya, ya, beberapa fitur yang penting dan harus ada pada setiap proses Sirekap itu sendiri. Tadi disebutkan satu misalnya mengenai tidak adanya fitur validasi. Nah, bagaimana ini kita bisa persoalkan, ya, kalau kita tidak punya fitur validasi. Kedua, fitur edit, ya. Nah, ini juga satu hal yang buat kami, ya, sangat kami pertanyakan, gitu, ya. Nah, ketiga, persoalan metadata. Kemarin ahli kami dan saksi kami mengatakan bahwa tidak ada metadata. Nah, pada hari ini saksi dari pihak KPU, ya, menyatakan ada metadata itu. Nah, ini perbedaan tafsir semacam ini, perbedaan penjelasan semacam ini, perbedaan testimoni semacam ini membingungkan kita dan membuat kita wajar untuk meminta KPU, ya, melakukan audit, ya, forensik, audit digital forensik terhadap Sirekap ini. Ya. Nah, kami malah mengusulkan kepada majelis hakim untuk mengkonfrontir saksi dan ahli yang kami hadirkan. Saksi dan ahli yang dihadirkan oleh paslon 01, ya, pemohon 1, dan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak KPU. Hanya dengan konfrontasi ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kontroversi Sirekap yang betul-betul membingungkan dan menimbulkan banyak sekali kecurigaan. Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, mengatakan keputusan KPU terkait hasil pemilihan Presiden 2024 tidak didasarkan penghitungan Sirekap. Namun keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang didasarkan atas penghitungan suara manual dan berjenjang. Sirekap itu bukan alat yang dipakai untuk menjadi dasar bagi KPU dalam memutuskan perolehan suara akhir dalam Pilpres kali ini. Jadi KPU tetap menggunakan perhitungan manual secara berjenjang. Itulah yang menjadi dasar keputusan KPU dalam menentukan berapa perolehan suara masing-masing paslon dalam Pilpres tahun 2024 ini. Tapi oleh karena ini tuduhan dilontarkan dalam persidangan dan menarik perhatian dari masyarakat luas seolah-olah memang Sirekap ini adalah alat untuk melakukan kecurangan, penipuan, kejahatan dan lain-lain, maka hakim harus merespons itu dalam putusan akhir dari persidangan ini nantinya, apakah posita atau dalil yang dikemukakan oleh para pemohon itu beralasan hukum atau tidak. Dugaan saya dari keterangan hari ini Mahkamah akan menolak posita pemohon dan memberikan satu pendapat hukum bahwa apa yang dikemukakan itu kejahatan dan lain-lain itu tidak mempunyai alasan hukum dan akan berimplikasi kepada petitum yang diajukan untuk melakukan pemungutan suara ulang, diskualifikasi terhadap pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, saya kira akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu dalam keterangan pers, tim kuasa hukum Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, menyampaikan bahwa ada narasi-narasi yang tidak sesuai disampaikan pemohon. Untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril tadi, benar bahwa ada narasi-narasi yang selalu dikembangkan oleh pihak pemohon. Pertama, narasi pertama mereka mengatakan bahwa Sirekap bukanlah alat bantu, tapi adalah alat bantu kecurangan, dia bilang. Oleh karena itu, agar ini tidak menjadi narasi-narasi yang menjadi termakan oleh masyarakat, tadi saya menanyakan kepada para saksi ahli maupun saksi fakta.
Dua ahli mengatakan dan satu fakta yang mendevelop Sirekap itu sendiri tegas menyatakan bahwa ternyata baru kita tahu juga lebih tegas, Sirekap itu memang betul-betul hanya alat bantu. Sirekap itu tidak bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara dan tidak bisa merubah hasil perhitungan suara, hasil akhirnya. Dan seandainya terjadi kesalahan-kesalahan apapun yang terjadi Sirekap, maka yang dipakai sebagai perhitungan akhir untuk menghitung hasil suara pemilu itu adalah perhitungan secara berjenjang yang dilakukan oleh KPU secara manual. Jadi jelas di sini ya, tidak ada kemungkinannya bahwa Sirekap ini sebagai alat bantu kecurangan. Kedua, tegas tadi sudah dinyatakan oleh ahli yang dari Bawaslu. Ahli dari Bawaslu mengatakan bahwa kalau ada sengketa administratif pemilu, maka tegas dia menyatakan harus diselesaikan, pintunya hanya satu, yaitu pintu Bawaslu. Jadi tidak ada kemungkinan lain untuk bisa melakukan hal-hal selain kepada Bawaslu. Ini yang saya kira dua hal ini paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa satu, Sirekap bukan alat bantu kecurangan tapi alat bantu untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, bahwa semua sengketa administratif hanya bisa dilakukan melalui pintu Bawaslu. Terima kasih. Pemirsa, sidang sengketa Pilpres hari Jumat besok, 4 menteri siap bersaksi. Kami akan membahasnya secara komprehensif. Usai jeda berikut tetap di iNewsroom.